akan menganggap jalannya lurus. Nah itu sih bahayanya sih. Kita nggak sadar kadang-kadang kita bodoh, apa benar nih? Gitu. Ada juga yang bilang, mungkin saya lupa Kak Budi apa siapa dari sharingnya, ada perbedaan antara orang pintar dan orang bijak. Orang pintar dia ngeliat orang jatuh dalam lubang, besoknya dia nggak lewat lubang situ. Tapi orang bijak dia ngeliat orang pintar itu jatuh, besoknya dia nggak lewat situ gitu. Ada yang bijaksana tuh memang harus ada yang kita sendiri nggak ngadapinnya, kita harus ngalamin sendiri atau kita belajar dari orang gitu. Kita nggak perlu ngelewatin itu gitu. Jadi kita itu katanya orang pintar dan orang bijak gitu ya. Jadi kita ngeliat orang itu udah jatuh, ya udah kita jangan lewat situ kalau bisa. Gitu sih. Banyak hal sih. Mirip ya sama hikmat ya, mirip ya. Itu bisa dibilang kayak hikmat. Hikmat kan ada di mana-mana, gitu kan. Tapi kebijaksanaan pun banyak seperti itu. Nah, saya berdoa sih moga-moga ada tombol undo ya suatu saat ya di hidup. Enggak. Guyon. Mungkin itu sedikit sharing dari saya ya. Nggak begitu banyak. Mungkin bisa ditambahin dari teman-teman yang lain. Karena saya tadi, jujur saya nyari tadi tentang kebijaksanaan. Tapi ada satu kitab ya. Ada satu kitab yang mengganti kata hikmat dan kata kebijaksanaan. Itu yang saya bingung gitu. Oh ya, benar juga sih. Tapi memang mirip banget ya kebijaksanaan sama hikmat. Oke, demikian mungkin. Jujur saya banyak banget melakukan kesalahan dan kebodohan teman-teman. Apalagi selepas keluar dari Malang. Ya, saya nggak perlu cerita ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari ekspresi wajah saya, mungkin bisa nangkep ya yang cowok-cowok. Ya tapi bersyukur sih banyak hal yang dilewatin. Stres, apapun itu masalah di depan. Pencobaan itu katanya kan datang bukan dari Tuhan nggak pernah mencobai, tapi dari keinginan kita. Makanya hati-hati dan keinginan. Saya belajar sih memang karena keinginan kita sendiri kita dicobain gitu. Ya mesti rendah hati sih, belajar untuk mendengar, rendah hati, melakukan dan berani gitu ngambil keputusan. Nggak jauh-jauh dari keputusan, nggak jauh-jauh dari keputusan sih berhubungan dengan kebijaksanaan, nggak jauh-jauh dari kesalahan. Itu sih yang menurut saya sih. Demikian sekilas info teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya mau dengerin. Amin. Oke, terima kasih untuk Bro Ade yang sudah menyampaikan firman. Kami diberkati dengan itu, dan kebodohan atau kebijaksanaan ini penting banget nih ya. Jadi dari yang saya tangkap, salah satu poin penting memang adalah kerendahan hati. Untuk bijaksana itu gak akan ada artinya kalau tanpa rendah hati ya. Dan kita harus belajar rendah hati. Dan masalah kebodohan, kalau ingin tahu lebih banyak, ya itu gampang. Setelah ini biasanya kita tahu. Yang komsel para bapak-bapak ini udah tahu. Habis ini Ade pasti akan diinvestigasi. Nah, ini bercanda. Adik, kita udah tahu apa-apa aja yang sudah dilakukan sama Ade, jadi kita nggak akan tanya-tanya lagi. Oke. Semua diberkati ya, dengan senyuman ya. Kalau semua senyum, ayo, berarti diberkati. Oke. Terima kasih Bro Ade atas sharingnya, sangat memberkati semuanya. Oke, now kita mau doa syafaat. Saya lupa ya, karena saya jadi hostnya sekarang tiba-tiba yang doa syafaat siapa ya Bro Omen ya? Oke, sebenarnya yang jadi doa syafaat si Albert, tapi karena tadi Albert baru pulang kerja, Bro, jadi ya kami, Engkau sudah punya rencana, kami tahu apapun yang terjadi di masa lalu Tuhan, Engkau akan tuntun kami tetap ke dalam rencana-Mu saat kami mengakui Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap langkah kami, setiap keputusan kami, Engkau yang pegang kami. Kami berdoa, we pray for right happening in our life Tuhan. Kami berdoa waktu kami acknowledge you dalam setiap keputusan kami, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, pikiran perkataan kami, Bapa, kami berdoa, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. We humble ourselves, Lord. We humble that
that you lead and guide us. Terima kasih Tuhan buat komunitas ini, dan setiap langkah kami berdoa Tuhan, Engkau yang tuntun kami, komunitas kami, keluarga kami, teman-teman kami sekitar, perlindungan-Mu sempurna buat kami. We declare divine protection upon us. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Mazmur 91 itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, setiap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami perlukan hari ini. Jika hari ini kami memerlukan hikmat, kami percaya Engkau akan menambahkan hikmat itu kepada kami. Jika hari ini kami memerlukan Tuhan Yesus penghiburan, sukacita, hari ini biarkan setiap kami Tuhan menemukan sukacita kami di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lainnya Tuhan. Jika kami memerlukan damai sejahtera Tuhan, Engkau sudah melimpahkan damai sejahtera itu atas hidup kami. Jika hari ini Tuhan kami memerlukan Tuhan hal-hal yang bersifat materi Tuhan Yesus untuk kehidupan kami percaya Engkau sudah menyediakan untuk kami Tuhan. Jika kami memerlukan pintu yang terbuka untuk bisnis-bisnis kami Tuhan, Engkau Allah yang membukakan pintu untuk kami. Kami percaya di dalam kondisi yang buruk sekalipun Tuhan, kami mau memandang kepada Tuhan. Setiap kami mau pastikan, dan Engkau tahu di sini banyak pria-priamu Tuhan Yesus. Di sini banyak kepala-kepala rumah tangga Tuhan. Biarkan setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa biarkan mereka memiliki hati yang memandang Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Engkaulah kepala daripada rumah tangga setiap kami Tuhan. Biarkan mereka Tuhan memandang Tuhan. Sebagai suami Tuhan, mereka memandang Tuhan. Sebagai mereka kepala rumah tangga, mereka memandang Engkau. Sebagai mereka yang harus bekerja, pembisnis Tuhan, biarkan memandang Engkau, fokus kepada Tuhan. Kami percaya bahwa anak-Mu di tempat ini Tuhan memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga hikmat itu terus Kau nyatakan atas mereka. Biarkan teman-teman kami ini mengasihi doa untuk kami memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Kami tahu begitu banyak dampak yang terjadi dengan COVID ini, tapi kami minta hati yang tenang untuk bangsa ini. Biarkan bangsa ini memiliki kebijaksanaan, biarkan bangsa ini memiliki hikmat yang dari Tuhan sendiri untuk bagaimana mengatasi situasi yang ada. Biarkan bangsa ini berespon dengan benar, biarkan bangsa ini tidak menjadi brutal Tuhan. Tetapi kami berdoa bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati, sikap yang bertuhan. Sikap hati yang mempercayai Tuhan, sikap hati yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertuhan. Lawat bangsa kami Tuhan dengan kasih setia Tuhan, lawat bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami ini Tuhan akan berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan perkenanan-Mu ada kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami jauhkan dari setiap hati yang jahat atas bangsa kami. Engkau membuka setiap hati nurani bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau menjelitkan bangsa kami, hati bangsa kami, supaya mengenal kebenaran Tuhan, supaya mengenal Tuhan. Engkau yang mengendalikan semua yang ada. Engkau Allah yang mengendalikan COVID ini, termasuk di dalam bangsa kami. Kami tahu, kami tidak tahu sampai kapan terjadi Tuhan Yesus berhenti virus ini. Tapi kami tahu masyarakat Indonesia Tuhan, Engkau mengetahui sifat masyarakat Indonesia. Tuhan, hanya Engkau yang mengendalikan semuanya. Kami percaya sampai hari ini Indonesia ada di dalam
kehendaki Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga membawa setiap kehidupan kami, setiap gereja yang ada di bangsa kami ini, yang ada di Indonesia ini. Kami membawa gereja-gereja Tuhan, biarkan gereja-gereja memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang mengenal isi hati Tuhan. Bukan hanya Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mereka menyuarakan isi hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada, menangkap daripada Tuhan Yesus situasi ini. Mereka pun memiliki respon yang benar. Mari Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami juga membawa untuk setiap kami hari ini yang mengikuti online ini Tuhan. Engkau mengetahui